Saya mau mulai cerita ini dengan satu hal yang sampai sekarang bikin saya masih mikir. Kalau malam itu kami semua pulang barengan tanpa ada yang pisah, mungkin cerita ini gak bakal ada. Ini bukan cerita tentang orang yang sengaja nyari hal aneh. Gak ada ritual dan gak ada niat buat uji nyali. Kami cuma anak tongkrongan yang datang ke kondangan di desa yang asing buat kami. Saya bukan tokoh utama di kejadian paling ganjil malam itu. Saya adalah salah satu orang yang ada di situ. Orang yang lihat dari dekat gimana sesuatu yang kelihatannya biasa pelan-pelan berubah jadi pengalaman yang gak bisa dijelasin pakai logika. Malam itu sebenarnya gak ada yang spesial. Kami cuma mau kondangan ke tempat teman kami, Bayu. Bayu baru menikah. Saya ikut sebagai salah satu dari 12 orang teman tongkrongannya Bayu. Di rombongan ini, Bayu jelas jadi pusat perhatian karena dia yang nikah. Dua orang yang paling dekat sama dia itu Ilham dan Fikri. Mereka memang niat nemenin Bayu sampai acara benar-benar selesai. Sementara dua teman kami yang lain, Arman dan Yoga, tipikal anak tongkrongan yang santai, gampang akrab sama siapa aja. Saya sendiri, saya cuma ikut karena diajak, belum pernah ke desa tempat istri Bayu tinggal, dan jujur aja, saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Dalam kepala saya waktu itu, acara ini bakal beres seperti kondangan-kondangan lain, datang, makan, ngobrol sebentar, lalu pulang. Malam itu kami janjian kumpul sekitar jam 7:30. Lokasinya di tempat nongkrong biasa sebelum berangkat kemana-mana. Satu persatu datang, motor diparkirin berjejer. Total ada 12 orang, semuanya teman satu tongkrongan. Motornya ada 6, jadi pasti berboncengan. Suasananya santai banget, ada yang masih bercanda, ada yang sambil ngerokok, ada juga yang sibuk ngecek motor masing-masing. Gak ada firasat apa-apa. Ilham dan Fikri sudah siap dari tadi. Mereka memang niat nemenin Bayu sampai acara benar-benar beres. Sekitar jam 8 kurang dikit, kami berangkat. Motor paling depan diisi sama teman-teman yang katanya sudah pernah ke desa tujuan. Saya nggak hafal jalurnya sama sekali, jadi tinggal ngikut dari belakang. Awalnya jalanan masih normal, aspalnya halus, lampu jalan masih ada, rumah penduduk juga masih rapat. Rasanya masih kayak perjalanan biasa malam minggu. Kadang kami saling teriak antar motor, cuma buat bercanda atau ngasih tanda. Ada juga yang klakson-klakson gak jelas, tipikal kalau rame-rame naik motor. Tapi makin lama, suasana itu pelan-pelan berubah. Lampu jalan mulai jarang, jalanan menyempit, aspalnya berubah jadi jalan kasar yang kelihatannya rusak di beberapa bagian. Motor depan mulai pelan, otomatis yang belakang ikut pelan. Di kanan kiri mulai kelihatan hutan jati. Pohonnya tinggi, jaraknya rapat. Di situ lampu motor jadi satu-satunya sumber cahaya yang benar-benar kepake. Sisanya gelap. Di titik itu, obrolan mulai berkurang. Bukan karena takut, tapi karena fokus nyetir. Jalanan mulai banyak lubang. Beberapa kali motor depan ngerem mendadak, bikin yang di belakang ikut kaget. Keluar dari hutan jati, kami masuk ke wilayah yang bentukannya beda lagi. Bukan hutan, tapi kebun. Tanaman di kiri kanan tinggi-tinggi, rapat dan gelap. Saya nggak tahu itu kebun apa, yang jelas jarak pandang makin terbatas. Jalan tetap aspal, tapi kondisinya makin parah. Ada bagian yang retak, ada yang kayak ambles dikit. Nggak ada suara lain selain motor kami. Nggak ada motor dari arah berlawanan. Nggak ada orang jalan kaki, bahkan suara binatang pun hampir nggak ada. Rumah penduduk mulai kelihatan, tapi jaraknya jauh-jauh. Satu rumah, lalu kosong gelap beberapa puluh meter, baru ketemu rumah lagi. Itu pun kebanyakan lampunya nyala redup. Saya sempat mikir, di tempat saya tinggal, jam segini masih banyak yang nongkrong di depan rumah. Bapak-bapak masih ngopi, tapi di sini beda. Terlalu sunyi. Kami terus jalan lurus ngikutin motor depan. Sesekali ada belokan kecil. Saya nggak lihat papan petunjuk desa atau pelang apapun. Kalau bukan karena ngikutin teman-teman di depan, saya yakin bakal bingung sendiri. Sekitar hampir 1 jam perjalanan,
Akhirnya kami masuk area desa tujuan. Ada semacam gerbang desa sederhana, bukan gerbang besar, cuma tanda masuk wilayah desa aja. Rumah penduduk mulai agak rapat, walaupun tetap gak rame. Beberapa menit setelah masuk desa, kami sampai di satu tikungan. Motor depan belok kiri. Di momen belokan itulah, pandangan saya sempat ke arah kanan jalan sebelum belokan. Di seberang jalan, saya lihat sebuah warung. Warungnya kecil, dari bambu. Bentuknya kayak gubuk, tapi sudah hancur seperti udah gak lama ditinggalin. Warung itu berdiri di pinggir jalan dikelilingi kebun. Saya lihat warung itu cuma sekilas. Gak jauh setelah itu, kami sampai di lokasi resepsi. Suasananya langsung beda. Lampu terang, orang rame, suara obrolan, dan musik hajatan. Rasanya kayak pindah dunia. Dari jalan gelap dan sepi, langsung masuk ke suasana yang hidup. Kami parkir motor di area yang sudah disiapin. Beberapa warga bantu ngarahin, walaupun gak banyak ngomong. Setelah itu, kami langsung nyamperin Bayu. Dia lagi duduk bareng istrinya, kelihatan senyum-senyum capek tapi bahagia. Kami satu-satu salaman, ngucapin selamat. Bayu sempat bercanda juga, bilang akhirnya dia laku setelah sekian lama. Suasananya cair. Saya langsung ambil makanan. Jujur aja, perjalanan hampir 1 jam bikin perut lumayan keroncongan. Makanannya standar hajatan kampung, tapi rasanya enak. Ada nasi, lauk beberapa macam, gorengan, sama minuman hangat. Kami duduk rame-rame, ngobrol ngalor ngidul. Topiknya juga biasa, seputar perjalanan tadi, kondisi jalan, sama bercandaan khas tongkrongan. Ilham dan Fikri dari awal kelihatan niat banget nemenin Bayu. Mereka bolak-balik ke tempat Bayu duduk, ngobrol sama keluarga istrinya, bantu kalau ada yang minta tolong. Kelihatan kalau mereka ini memang orang-orang terdekat Bayu. Saya dan yang lain lebih santai, duduk di kursi tamu, kadang pindah posisi buat ngobrol sama warga yang nyapa. Waktu berjalan, saya sempat memperhatikan sekitar. Rumah-rumah di situ memang gak terlalu rapat, tapi malam itu banyak warga yang datang. Ada yang duduk di teras, ada yang mondar-mandir, ada juga yang kelihatan siap-siap buat begadang. Di kampung kalau ada hajatan biasanya emang rame sampai larut. Sekitar jam setengah 10, beberapa dari kami mulai kelihatan capek. Ada yang bilang besok masih kerja, ada yang bilang perjalanan pulang bakal jauh juga. Obrolan soal pulang mulai muncul. Jam 10 lewat dikit, akhirnya keputusan diambil. Dari 12 orang, 8 orang termasuk saya sepakat buat pulang duluan. Bayu juga gak keberatan, dia bilang terima kasih sudah mau datang jauh-jauh. Ilham dan Fikri bilang mereka bakal tetap tinggal, alasannya sederhana, mau nemenin Bayu, sekalian bantu-bantu kalau masih ada yang perlu. Arman dan Yoga juga memilih untuk tetap tinggal, mereka terlihat masih asik ngobrol dengan warga di situ. Saya lihat jam di HP waktu itu sekitar jam 10 lewat. Kami pun pamitan. Bayu sempat nganter sampai depan. Kami salaman lagi, lalu siap-siap berangkat. Motor dinyalain satu persatu keluar dari halaman. Dari kejauhan, saya masih lihat Arman dan Yoga ngobrol dan kelihatan santai. Perjalanan pulang awalnya sama seperti berangkat, tapi karena sudah tahu jalur, rasanya lebih cepat. Kami nggak banyak berhenti. Sampai di rumah tempat biasa kami nongkrong, motor diparkirin lagi. Kami duduk-duduk, obrolan masih seputar hajatan tadi, soal Bayu yang akhirnya nikah. Sekitar jam 11 lewat, salah satu teman nyeletuk soal Arman dan Yoga belum juga sampai. Awalnya saya pikir mereka mungkin masih ngobrol di hajatan, atau ikut pulang belakangan. Salah satu teman mulai nyeletuk, nanya ke Ilham lewat chat. Ilham jawab kalau Arman dan Yoga tadi izin keluar cari rokok, tapi sampai sekarang belum balik ke lokasi resepsi. Dari situ obrolan mulai berubah, nggak panik, tapi mulai kepikiran. Masa cuma cari rokok lama banget? Kami coba nelpon Arman, nggak diangkat, dicoba lagi, masih nggak diangkat. Yoga juga sama. Di titik itu, suasana tongkrongan kami yang tadinya santai mulai agak serius. Ada yang bilang mungkin sinyal jelek, mungkin mereka ketemu kenalan, tapi dalam hati saya mulai ada rasa nggak enak. Waktu makin jalan, makin malam, rasa penasaran itu berubah jadi gelisah. Jam di HP saya waktu itu udah nunjukin lewat jam setengah 12 malam.
Normalnya mereka berdua harusnya sudah sampai atau minimal ngabarin. Saya coba nelpon Arman lagi, nada sambung masuk, tapi tetap nggak ada jawaban. Di situ mulai ada yang nyeletuk, mungkin mereka balik lagi ke hajatan. Kalau balik lagi ke hajatan, harusnya Bayu atau Ilham sudah ngabarin. Kami akhirnya sepakat buat ngechat Bayu. Saya tanya, Arman sama Yoga sudah balik ke lokasi hajatan atau belum? Nggak lama Bayu bales, katanya setelah pamit beli rokok, mereka nggak balik. Ilham dan Fikri juga sempet nanya-nanya, tapi nggak ada kabar. Di titik itu, suasana langsung beda. Nggak ada yang bercanda lagi. Arman sama Yoga kayak hilang begitu aja di jalan yang harusnya kami lewatin bareng. Jam setengah 12 lewat dikit, tiba-tiba HP saya bunyi. Nomor Arman nelpon, semua langsung diem. Saya angkat cepat, awalnya nggak ada suara apapun. Cuma ada bunyi kayak angin pelan atau gesekan. Saya juga nggak yakin itu suara apa. Saya coba ngomong, "Man, lo di mana?" Nggak ada jawaban, tapi ada suara samar, kayak orang ngomong pelan, lebih kayak bisikan. Saya nggak bisa nangkep kata-kata apapun. Saya ulang lagi, agak keras. "Man, lo di mana sekarang?" Suara itu masih ada, tapi tetap nggak jelas. Beberapa detik kemudian, sambungan putus. Saya langsung coba nelpon balik, gagal. Saya cek, muncul tulisan nomor tidak aktif. Saya coba Yoga, sama, nomor tidak aktif. Di situ jujur saya mulai ngerasa nggak enak. Teman-teman yang lain juga kelihatan tegang. Kami langsung hubungi Bayu lagi. Saya ceritain soal telepon tadi, Bayu juga kedengaran bingung. Dia bilang Ilham dan Fikri lagi coba cari info di sekitar hajatan. Nanya ke warga, siapa tahu ada yang lihat Arman sama Yoga lewat. Tapi sampai saat itu belum ada hasil. Jam sudah hampir tengah malam. Jalan ke desa tempat Bayu itu sepi banget. Nggak ada lampu jalan yang benar-benar terang. Kalau ada apa-apa di jalan, kecil kemungkinan ada orang yang langsung nolong. Pikiran-pikiran kayak gitu mulai masuk ke kepala saya. Kami diskusi singkat, kami akhirnya sepakat buat nyusul ke desa Bayu lagi. Motor disiapin, jaket dipakai. Perjalanan ke desa Bayu malam itu rasanya beda jauh sama waktu berangkat. Jalan yang tadi kami lewatin sambil bercanda, sekarang dilaluin dalam keadaan hampir nggak ada yang ngomong. Suara motor terdengar jelas karena sekeliling sepi. Lampu depan motor cuma nyorot jalan rusak, pohon jati, sama kebun kiri kanan. Saya beberapa kali nengok jam, tapi rasanya waktu jalan lambat banget. Begitu mendekati desa, kami melewati tikungan tempat warung bambu itu. Waktu itu motor saya nyorot ke arah tikungan. Saya langsung lihat dua sosok duduk di pinggir jalan. Itu mereka, kata salah satu teman. Saya berhenti, motor dimatiin. Di depan kami, Arman dan Yoga duduk berdampingan di bangku kayu panjang. Posisi mereka santai, kayak orang lagi nongkrong. Arman megang rokok, Yoga sandaran dikit sambil nunduk. Saya langsung manggil nama mereka keras. Nggak ada respon. Mereka tetap duduk di posisi yang sama, mata terbuka tapi kosong. Saya jalan mendekat, di titik itu baru kerasa ada yang gak beres. Warung bambu itu gelap total, gak ada lampu, atapnya sudah hancur. Bangku yang mereka duduki terlihat kotor. Saya berdiri di depan Arman, saya pegang bahunya. "Man, lo ngapain di sini?" Arman nengok pelan, matanya fokus ke saya, tapi kayak butuh waktu buat ngenalin. Setelah beberapa detik, mereka ngomong santai. "Ngopi bro." Di situ bulu kuduk saya langsung merinding. Bukan karena lihat penampakan atau apa, tapi karena semua ini terlalu nggak nyambung. Mereka duduk di depan warung gelap yang sudah ditinggalkan. Nggak ada kopi di meja, tapi ngerasa lagi ngopi dan ngerokok. Saya balik lagi ke Arman, saya tanya pelan-pelan tapi tegas. "Dari tadi lo di sini?" Dia mikir sebentar. "Nggak lama." "Beli rokok ke siapa?" "Ke yang jaga." Saya tanya lagi, "Yang jaga siapa?" Arman diam, mukanya kayak orang lagi mikir keras, tapi nggak nemu jawabannya. Yoga juga sama. Waktu kami bilang warungnya tutup dan gelap, mereka malah bingung. "Enggak kok, tadi terang," kata Yoga. "Ada lampu, ada perempuan yang jaga." Saya nengok sekeliling, nggak ada satupun sumber cahaya lain selain motor kami. Jalan itu gelap.
Kami mutusin buat nggak lama-lama di situ. Arman dan Yoga waktu itu nggak nolak, tapi juga nggak sepenuhnya sadar. Mereka nurut, tapi langkahnya pelan, kayak orang baru bangun tidur. Kami boncengin mereka, saya bawa Arman. Sepanjang jalan dia diem, tapi beberapa kali nanya, "Udah jam berapa?" Saya jawab jujur. Waktu itu saya bilang sudah lewat tengah malam. Dia kaget. Dia yakin tadi masih sekitar jam 10. Sampai di rumah Bayu, kami langsung masukin mereka ke dalam. Ilham dan Fikri yang dari tadi nunggu langsung bantu. Kami kasih minum air putih, Arman sama Yoga duduk. Matanya kelihatan bingung, tapi perlahan mulai sadar. Beberapa menit kemudian, Arman ngomong pelan. "Warungnya kok gelap?" Nggak ada yang langsung jawab. Kami saling pandang. Karena jujur aja, sampai detik itu pun saya masih nyoba nerima semua secara logis. Warung bambu itu jelas-jelas tutup. Saya tahu malam itu kami nggak cuma kehilangan waktu, tapi hampir kehilangan 2 orang. Setelah Arman dan Yoga mulai agak sadar, akhirnya mereka membuka cerita. Setelah pamit dari Bayu dan keluar dari lokasi hajatan, Arman dan Yoga naik motor berdua. Niat mereka sederhana, cuma cari rokok yang biasa mereka hisap. Jalan yang mereka lewati itu sama persis kayak jalan yang tadi kami lewatin waktu datang. Gelap, sepi, dan hampir nggak ada kendaraan lain. Tapi menurut mereka, suasananya waktu itu nggak bikin kepikiran aneh-aneh. Masih santai aja. Nggak sampai jauh dari rumah Bayu, pas mereka sampai tikungan, Arman bilang dia lihat ada cahaya di sebelah kiri jalan. Cahaya itu kelihatan remang, tapi jelas beda sama gelap di sekitarnya. Waktu motor agak dipelanin, mereka sadar itu warung bambu yang sebelumnya kelihatan hancur dan terbengkalai. Tapi malam itu, menurut mereka, warungnya itu kelihatan buka. Yoga sempat bilang, "Itu warung ya?" Arman jawab, "Iya kayaknya buka." Mereka langsung berhenti. Motor diparkirin agak masuk ke pinggir warung. Dari jarak dekat, warung itu kelihatan sederhana banget. Dindingnya dari bambu, atapnya dari daun kering. Di dalam warung ada lampu gantung yang cahayanya kuning. Gak terang, tapi cukup buat lihat isi warung. Di depan warung ada seorang perempuan muda. Menurut mereka mungkin umurnya awal 20-an. Penampilannya biasa aja, rambut panjang, pakai baju rumahan. Nggak kelihatan aneh atau gimana. Di belakangnya agak masuk ke dalam ada 2 orang tua. Satu laki-laki, satu perempuan. Mereka duduk kayak lagi santai. Arman langsung nanya soal rokok. Perempuannya jawab singkat. Katanya ada. Cara bicaranya biasa, nggak ketus, nggak ramah berlebihan juga. Arman beli rokok, Yoga bayar. Setelah itu, entah kenapa mereka nggak langsung balik. Yoga bilang suasananya enak banget buat duduk sebentar. Warung itu posisinya pas di pinggir jalan, tapi sekelilingnya kebun. Sepi, adem, nggak ada gangguan. Mereka duduk di bangku kayu depan warung, nyalain rokok sambil ngobrol santai. Beberapa menit kemudian, Arman ngerasa pengen ngopi. Dia bilang ke si perempuan itu pesan 2 kopi. Perempuannya langsung masuk ke belakang buat nyiapin. Gak lama kopi datang, asapnya masih kelihatan. Mereka minum kopi pelan-pelan. Menurut cerita mereka, rasa kopinya biasa aja, kayak kopi warung pada umumnya. Justru itu yang bikin mereka makin santai. Yoga sempat nyeletuk, "Enak juga ya ngopi di sini." Waktu itu Arman bilang perutnya tiba-tiba lapar. Padahal sebelumnya mereka sudah makan di hajatan. Tapi entah kenapa di situ dia ngerasa pengen makan lagi. Akhirnya mereka pesan mie instan sama gorengan. Gorengannya masih hangat, katanya baru diangkat. Di saat mereka lagi makan dan ngobrol, datang seorang pembeli perempuan. Perempuan itu datang sendirian jalan kaki. Dia beli gorengan. Yang bikin Arman sama Yoga sedikit bingung, perempuan itu ngobrol sama penjaga warung, tapi mereka nggak dengar suaranya sama sekali. Mulutnya kelihatan bergerak, ekspresinya wajar, tapi nggak ada suara apapun yang keluar. Awalnya mereka mikir mungkin telinga mereka masih menyesuaikan karena tadi habis dengar musik yang agak kenceng di acara hajatan. Perempuan itu bayar, ambil gorengan, lalu pergi ke arah gelap. Gak lama setelah itu, datang lagi 2 orang bapak-bapak. Salah satunya pakai caping.
satunya lagi pakai semacam penutup kepala. Mereka bawa cangkul, datangnya santai, kayak orang lagi pulang dari kebun. Mereka pesen gorengan juga, lagi-lagi interaksi mereka dengan penjaga warung kelihatan akrab, bahkan sempat ketawa. Tapi Arman dan Yoga tetap nggak dengar suara apapun. Di titik itu, Arman sempat ngerasa aneh, tapi dia nggak ngomong. Yoga juga sama. Mereka berdua ngerasa nyaman di situ, nggak kepikiran buat buru-buru balik. Menurut mereka, suasana di warung itu bikin betah. Lampu remang, kopi hangat, rokok, dan kebun gelap di depan mata. Perempuan penjaga warung itu beberapa kali melirik ke arah mereka. Bukan tatapan aneh, tapi sekedar lihat lalu senyum tipis. Arman cerita, itu bikin mereka makin betah. Namanya juga anak muda, melihat cewek cantik sedikit, pikiran langsung santai. Menurut perasaan mereka di warung itu nggak lama, paling sekitar setengah jam. Kopi mereka belum habis, mie juga masih ada sisa. Mereka nggak sadar waktu berjalan lama. Jam di HP juga nggak mereka cek sama sekali. Mereka sama sekali nggak ngerasa takut. Buat mereka, itu cuma warung kecil di desa yang kebetulan buka di malam itu. Tempat yang pas buat berhenti sebentar sebelum pulang. Dan disitulah masalahnya. Karena di saat mereka merasa semuanya nyaman dan wajar, kenyataannya waktu di luar sudah berjalan jauh lebih lama dari yang mereka kira. Mereka nggak tahu kalau kami di tempat lain sudah mulai nyariin. Mereka nggak sadar kalau keputusan berhenti di warung itu pelan-pelan menjauhkan mereka dari waktu dan keadaan yang sebenarnya. Setelah beberapa pembeli datang dan pergi, suasana warung itu makin sepi. Arman cerita, setiap kali dia nengok ke arah kebun di depan warung, rasanya nyaman. Mereka berdua jadi jarang ngomong, bukan karena bingung mau ngomong apa, tapi kayak nggak ada kebutuhan buat ngobrol. Perempuan penjaga warung itu beberapa kali keluar masuk, kadang ke belakang, kadang berdiri di depan, ngelap meja, ngerapihin barang. Setiap kali dia lewat dekat mereka, Arman bilang ada bau kopi samar. Hal kecil kayak gitu justru makin buat mereka betah. Yang aneh, dua orang tua yang dari awal ada di dalam warung hampir nggak pernah berubah posisi. Mereka tetap duduk di tempat yang sama, kadang kelihatan ngobrol pelan, kadang cuma diam. Tapi Arman nggak pernah dengar suara mereka sama sekali. Beberapa kali pembeli datang lagi, ada yang kelihatannya orang kebun, ada yang pakai jaket, ada juga yang cuma pakai kaos tipis. Semuanya datang, beli sesuatu, lalu pergi. Prosesnya selalu sama. Mulut mereka bergerak, penjaga warung itu merespons. Tapi suara nggak pernah benar-benar sampai ke Arman dan Yoga. Beberapa menit kemudian, perempuan penjaga warung nawarin nambah minum. Arman nolak, Yoga juga. Perempuannya cuma senyum, lalu balik lagi ke dalam. Arman sempat mikir buat pamit, tapi setiap kali niat itu muncul, selalu kepotong sama hal kecil. Entah itu asap rokok yang masih enak, atau kopi yang masih ada, atau rasa malas buat bangun. Niat pulang itu selalu ketunda tanpa alasan jelas. Yoga bilang dia sempat ngerasa capek, tapi bukan capek fisik, lebih ke capek buat mikir. Otaknya kayak ogah dipakai. Jadi setiap keanehan yang muncul langsung dianggap sepele, lalu hilang sendiri. Mereka berpikir duduk di sana tidak sampai setengah jam, padahal di waktu yang sama, kami di tempat lain sudah mulai gelisah karena sudah 2 jam lebih mereka nggak ada kabar. Suasana rumah Bayu malah jadi rame lagi. Awalnya warga-warga itu dengerin sambil diam, ekspresi mereka berubah pelan-pelan. Ada yang langsung narik nafas panjang, ada juga yang geleng-geleng kepala. Salah satu bapak tua akhirnya ngomong pelan, tapi nadanya serius. Dia bilang warung bambu di tikungan itu sudah lama banget tutup. Pemiliknya dulu memang buka warung kecil, tapi sudah pindah bertahun-tahun lalu. Sejak itu warungnya sudah nggak dipakai lagi. Di belakang warung itu ada kuburan lama. Kalimat itu bikin suasana langsung sunyi. Saya ngerasa bulu kuduk saya merinding. Kuburan yang dia maksud bukan kuburan besar yang terawat. Katanya kuburan tua. Bahkan banyak warga yang nggak tahu pasti siapa aja yang dimakamin di situ. Saya nengok ke Arman dan Yoga. Mereka kelihatan makin pucat waktu dengar cerita itu. Arman sempat bilang pelan, tapi tadi ada orang jualan, ada kopi, ada juga rokok. Bapak tua itu cuma jawab,
Yang kelihatan belum tentu ada. Nggak ada yang langsung debat, karena jujur aja, apa yang kami lihat dan alami di tikungan itu memang nggak bisa dijelasin pakai logika. Warga lalu nyaranin satu hal, Arman dan Yoga harus dikasih air doa, bukan buat drama, tapi buat mastiin apapun yang nempel bisa lepas. Air doa itu dibawa sama salah seorang warga, air putih biasa, tapi sudah dibacain doa. Arman disuruh minum duluan, awalnya dia nurut, tapi baru beberapa teguk, wajahnya langsung berubah. Dia nutup mulut, badannya agak condong ke depan. Kami belum sempat bereaksi, dia langsung muntah. Yang keluar bukan sisa makanan hajatan, yang keluar lebih ke gumpalan hitam kecoklatan, baunya aneh, kayak tanah basah dicampur sesuatu yang pahit. Saya refleks mundur. Setelah itu giliran Yoga. Kejadiannya hampir sama. Begitu minum air doa, beberapa menit kemudian dia juga muntah. Isinya mirip, bukan sesuatu yang wajar keluar dari perut manusia. Yoga sendiri kelihatan kaget. Dia bilang perutnya tadi nggak sakit, tapi waktu minum air itu rasanya kayak ada yang dipaksa keluar. Setelah muntah itu, kondisi mereka pelan-pelan berubah. Tatapan mata mereka mulai fokus. Arman bahkan sempat bilang badannya rasanya capek banget. Malam itu kami nggak ngebahas horor berlebihan. Warga juga nggak nakut-nakutin. Mereka cuma bilang Arman dan Yoga mungkin kesenggol. Duduk terlalu lama di tempat yang seharusnya nggak dipakai orang. Untungnya masih bisa balik. Kami semua baru pulang ke rumah masing-masing menjelang subuh. Tapi kejadian itu nggak langsung selesai di situ. Beberapa hari setelahnya, Arman dan Yoga masih drop. Badan mereka lemes, gampang pusing, dan susah tidur. Kalau makan, cepet mual. Mereka nggak masuk kerja beberapa hari. Saya beberapa kali mampir ke rumah Arman. Dia cerita, kepalanya kepikiran suasana warung itu. Tapi tiap kebayang, dadanya langsung sesak. Yoga juga ngalamin hal yang mirip. Bedanya, Yoga sering kebangun tengah malam dengan perasaan yang tidak enak. Pelan-pelan, sekitar seminggu kemudian, kondisi mereka mulai normal. Nafsu makan balik, tidur lebih nyenyak. Obrolan soal warung itu juga mulai bisa dibahas tanpa bikin mereka kelihatan drop. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rasa penasaran saya nggak bisa ditahan. Siang hari, saya dan seorang teman lewat jalan situ lagi. Saya berhenti di tikungan tempat warung bambu itu. Siangnya kelihatan jelas. Warung itu memang tinggal rangka, bambu-bambunya sudah lapuk, atapnya sebagian ambruk, nggak ada tanda-tanda pernah dipakai jualan baru-baru ini. Di belakang benar, ada kuburan. Nggak banyak, saya melihat 3 batu nisan tua, sebagian sudah miring. Daerahnya agak tertutup semak, kalau malam jelas nggak kelihatan dari jalan. Saya berdiri cukup lama di situ, pikiran saya balik lagi ke malam itu. Arman dan Yoga duduk di bangku, megang rokok kosong, ngerasa lagi ngopi. Buat Arman dan Yoga, malam itu bukan sekedar cerita horor. Itu pengalaman kehilangan waktu dan kehilangan kendali. Dan buat saya, itu pengingat kalau di jalan yang kelihatannya biasa, ada hal-hal yang memang seharusnya dilewatin, bukan disinggahi. Sebelum ceritanya benar-benar saya tutup, ada satu hal yang pengen saya sampaikan. Cerita ini bukan buat nakut-nakutin berlebihan, apalagi ngajak siapapun buat percaya tanpa mikir. Ini murni pengalaman yang kami alami sendiri. Dari kejadian ini saya pribadi belajar. Hal-hal yang kelihatannya sepele justru sering bikin kita lengah tanpa sadar. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh negatifnya. Kalau kalian punya pengalaman yang serupa atau pernah ngalamin kejadian horor lainnya, kalian bisa kirim cerita kalian ke email 3 Pagi Podcast. Siapa tahu nanti bisa saya bacakan di cerita berikutnya. Dan jangan lupa, tekan like kalau kalian suka ceritanya, subscribe biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya, dan share ke teman kalian yang suka dengerin cerita malam. Terima kasih sudah dengerin cerita ini sampai selesai. Jaga diri dimanapun kalian berada.